Di tempat teman-teman kelihatan ya? Oke. Eh, udah ke record kah? Yang record? Oke, aman ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Untuk teman-teman yang sudah lama bergabung, kita berjumpa kembali ya teman-teman setelah 1 minggu kemarin kita nggak masuk. Nah, sebelum memulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa teman-teman. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu bermanfaat baik untuk sekarang ataupun untuk nanti. Berdoa dimulai. Oke, tidak ada kata cukup ya teman-teman untuk berdoa. Berdoa dapat dilanjutkan di lain kesempatan. Nah, minggu lalu kita membahas itu tentang pengertian untuk machine learning kembali, tapi yang intermediate. Sayangnya di minggu lalu saya kurang bisa ya menjelaskan dengan baik gitu. Semoga teman-teman bisa memahami lebih baik di PPT yang saya kirimkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang problem framing, teman-teman. Nah, jadi si machine learning itu kan dia belajar dari data. Nah, tapi bagaimana kita bisa tahu sistem di machine learning kita itu bisa berjalan dengan baik? Nah, dia nggak peduli gitu sistem itu bisa 100% akurat atau enggak, tapi tujuan kita untuk memanfaatkan data itu tercapai atau enggak gitu. Nah, jadi di sesi ini kita akan diskusi tuh bagaimana cara membuat batasan yang ada di machine learning itu, permasalahan yang ada di machine learning itu, supaya kita bisa bikin model yang bagus gitu, model yang sukses gitu. Nah, kemarin teman-teman ada yang beberapa kali pertemuan lalu itu kalau nggak salah nanya tentang apa sih supervised machine learning. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada nggak nih yang mau bantu menjelaskan tentang apa sih supervised machine learning? Oke, ada yang mau mencoba menjelaskan? Boleh open mic. Ada yang ingat nggak tentang apa sih supervised machine learning itu? Oke, silahkan Salsabila. Suku ikat ulang lah. Highlight dari adanya supervised machine learning ini yaitu mengolah data yang ada di dalam mesinnya itu supaya dilabeli gitu. Iya, ada labelnya. Oke. Nah, itu sih. That's the point ya teman-teman. Itu poinnya. Salah satunya yaitu ada labelnya. Ada lagi yang mau menambahkan boleh? Oke, karena nggak ada, jadi gini ya teman-teman ya, benar kata Salsabila tadi, supervised machine learning itu dia berhubungan dengan sesuatu yang ada labelnya ya teman-teman. Kalau yang unsupervised machine learning itu berarti dia yang nggak ada labelnya, tapi dia akan mencoba mencari pattern baru gitu atau sesuatu yang baru dari sana. Nah, terus juga si supervised machine learning itu bisa juga kita bilang sistem apa ya? Dia mengambil data untuk membuat prediksi dan keputusan yang berguna itu tentang potongan data yang sebelumnya tidak terlihat. Oh iya, oke. Lupakan yang tadi. Intinya dia ada labelnya. Nah, si label inilah nanti yang bisa memberikan informasi tambahan kepada si si modelnya atau si mesinnya untuk memberitahu apa sih sesuatu itu gitu. Nah, mungkin kita bisa masukkan ya untuk terminologinya itu seperti ini teman-teman. Nah, jadi label itu adalah sesuatu yang sedang kita prediksi, sesuatu yang benar yang kita prediksi. Anggaplah namanya itu adalah Y teman-teman.
Nah, jadi si variabel Y ini dasar dari linear regresi. Oke. Nah, selanjutnya fitur itu adalah input variabel, teman-teman, yang mendeskripsikan data kita. Misalnya X1 atau X2 atau XN. Intinya dia adalah variabel, teman-teman. Itu adalah si fitur. Nah, jadi kita udah kenal apa itu fitur, apa itu label. Nah, selanjutnya contoh itu adalah bagian dari data X, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ada contohnya apa ya, dalam susunan data gitu, dalam data yang ada di X1, X2 dan seterusnya tadi, contoh itu adalah bagian datanya, data dari si X. Nah, terus ada contoh label. Nah, kalau contoh itu punya label, ya, kalau contoh itu punya label, artinya si fitur tadi kan si X tadi. Nah, terus si fitur ini dia punya label, teman-teman. Kira-kira kebayang nggak? Kira-kira kebayang nggak, teman-teman? Jadi si contoh label itu kalau di apa ya? Kalau di pemrogramannya itu kita bilangnya adalah X, Y. Artinya si fitur itu adalah nilai X-nya dan Y itu adalah nilai labelnya. Ini untuk digunakan untuk ngetrain model, teman-teman. Nah, terus ada lagi nih contoh yang nggak pakai label. Nah, ini untuk bikin prediksi, teman-teman, atau dia dari data baru. Jadi ada contohnya, tapi kita nggak tahu dia itu apa gitu. Si mesin ini nggak tahu dia itu apa. Nah, ini bisa juga untuk data testing. Pelan aja dulu ya, pokoknya telan aja dulu, nanti kita semoga nanti semakin paham. Nah, terus yang selanjutnya itu adalah model. Model itu dia yang memetakan prediksinya, teman-teman. Memetakan prediksi dari si label. Jadi si model inilah yang kita cari, teman-teman. Kalau misalnya ada label, ada fitur, terus kita training dia, si model inilah yang kita cari. Jadi si model ini itu anggapannya itu kayak si mesin itu dia memberikan parameter tersendiri terhadap sesuatu yang dia pelajari dan jadilah yang namanya model. Oke, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman? Baru kita bisa lanjut ke bagian diskusi. Oke, aman ya. Nah, selanjutnya minggu lalu kita ada membahas tentang deep learning enggak deh. Itu salah satu topiknya, kalau nggak salah ada deep learning algorithm does as well as dermatologists in identifying skin cancer. Nah, jadi penggunaan algoritma deep learning itu kita gunakan untuk mendeteksi dermatologisnya apa ya? Kalau nggak salah semacam kanker gitu ya, teman-teman. Kanker kulit. Nah, untuk mengidentifikasikan kanker kulit. Kira-kira labelnya apa ya, teman-teman? Ada yang mau bantu jelas apa? Ada yang mau bantu jawabkan? Kira-kira label dari si topik ini apa gitu? Oke, silahkan yang Raisen. Menurut Ulun labelnya tuh skin cancernya itu. Oke. Jadi kita mengidentifikasi skin cancernya. Oke. Nah, jadi kayak yang Lista sampaikan tadi, jadi karena dia mengidentifikasi skin cancernya, maka si labelnya salah satunya adalah si skin cancernya. Selain itu berarti mungkin labelnya adalah jenis-jenis kanker, ya kan? Jenis kankernya apa aja bisa dijadikan label. Nah, kira-kira fiturnya apa ya? Ada yang mau bantu? Untuk fitur-fitur di kanker kulit misalnya. Apa saja sesuatu yang bisa ibaratnya kalau dia punya ciri-ciri itu, maka yang kalau ciri-ciri itu adalah benar, sorry ya. Sebentar, kayaknya di sini berisik sekali. Oke, tapi suaranya masih kedengaran jelas lah.
Oke, kedengaran jelas aja lah. Berarti kita lanjut aja. Nah, kira-kira fiturnya apa aja ya yang bisa mengidentifikasi dia itu kena penyakit kanker kulit atau enggak gitu. Boleh deh teman-teman searching. Oke, silahkan yang raise hand. Bashir. Kalau menurut Ulun warna kulit itu mungkin bisa jadi feature. Oke, warna kulit. Nah, ada lagi? Kayaknya teman-teman kalau misalnya buka PPT-nya itu kelihatan semua sih jawabannya. Oke. Ada lagi teman-teman? Oke, kita bantu saja ya. Jadi tadi salah satunya adalah warna kulit ya teman-teman. Itu bisa jadi fiturnya. Jadi kalau misalnya warnanya beda dari warna biasanya, mungkin itu bisa jadi fitur untuk mengidentifikasi apakah dia kena kanker kulit atau enggak gitu. Nah, terus juga ada evolusi tahi lalat ya teman-teman. Jadi kalau nggak salah di penyakit kanker itu dia bisa jadi berbentuk tahi lalat kayaknya ya. Jadi itu juga salah satunya. Terus asimetri ini saya sebenarnya kurang ngerti gitu. Apakah sel-sel yang ada di dalamnya gitu di asimetri perbatasan tidak teratur juga saya kurang mengerti. Tapi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi tadi salah satunya itu warna kulitnya bisa. Nah, untuk contohnya kira-kira apa ya teman-teman? Ada yang mau ini? Kalau dari pengertian Kalau dari pengertiannya tadi kan si contoh itu adalah label. Oh ini nih contoh. Itu adalah salah satu contoh dari data X. Nah, kira-kira contohnya apa ya teman-teman di sini? Data yang bisa kita masukin ke dalam ke dalam mesin untuk di training. Contohnya apa ya? Oke, koreng. Oke, boleh. Koreng. Ada lagi? Kulit gatal. Kulit gatal, boleh. Kulit gatal. Oke, iya. Kulit gatal ya. Nah, jadi contohnya itu bisa gambar kulit teman-teman. Di sini gambar lesi kulit. Intinya gambar kulit ya atau gambar lesi kulit. Nah, jadi gambar kita anggap kulit aja ya teman-teman. Jadi gambar si kulit inilah yang kita ambil gitu. Itu nanti yang akan kita masukkan ke dalam mesinnya. Nah, selanjutnya itu ada labeled example atau contoh yang dikasih label. Nah, berarti kita kasih dia gambar lesi kulit yang itu adalah gambar lesi kulit yang orang terkena penyakit kanker misalnya. Nah, terus ada juga gambar lesi kulit yang orang nggak terkena penyakit kanker, kayak gitu ya teman-teman. Nah, terus untuk unlabelednya berarti hanya ada gambar lesi kulit gitu, tapi kita nggak tahu dia kena kanker atau enggak gitu. Jadi gambar random aja, tapi gambar kulit. Nah, terus untuk outputnya berarti itu adalah prediksi apakah dia kena kanker atau bukan. Nah, kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, saya yang nanya nih. Kira-kira dampak dari model ini apa teman-teman? Kalau misalnya kita berhasil membuat sebuah model deep learning algoritma untuk mengidentifikasi, nggak jadi masuk. Untuk mengidentifikasi kanker, kira-kira dampak dari modelnya ini apa teman-teman? Oh, luka kutu air. Oke, sorry ya, kalian di chat ngirim tapi saya nggak bisa baca. Gambar bentuk sel kanker. Oke, boleh. Thank you. Nah, kira-kira dampak nyatanya apa teman-teman? Kalau misalnya kita bisa berhasil bikin model ini. Boleh raise hand atau open mic? Oke, silahkan Gina. Baik. Tes. Apakah suara terdengar? Terdengar Gina. Kalau menurut opini ulun sendiri, kalau misalnya kita berhasil membuat model ini, mungkin kanker kulit itu bisa kayak dideteksi lebih awal, kayak lebih tahu. Okay. Jadi bisa diobati dengan cepat gitu sebelum dia masuk ke tahap yang lebih parah. Mungkin seperti itu, Pak.
Oke, thank you Gina. Nah, jadi udah dijelasin ya sama Gina ya, dampaknya kita bisa ngedeteksi kanker lebih awal supaya kita bisa melakukan pencegahan dari sebelum dia lebih parah. Nah, oke, pertanyaan kedua saya juga nggak bisa jawab. Jadi ada satu pertanyaan lagi gitu, gimana sih cara komputer melihat gambar? Ada yang mau jelasin nggak gimana cara komputer lihat gambar? Jadi komputer itu nggak serta-merta ya teman-teman, itu misalnya ada gambar foto kanker gitu atau ini, komputer bisa lihat gambar gitu aja, nggak gitu caranya teman-teman. Ada yang mau bantu jelasin? Saya bisa jelaskan tapi mungkin agak runyam. Atau kira-kira mau dijelasin kah gimana sih cara komputer lihat gambar? Kalau minta dijelasin boleh direction. Gimana cara komputer lihat gambar? Oke, waduh. Oke. Sederhananya gini ya teman-teman. Jadi dalam gambar teman-teman kenal yang namanya RGB nggak? Kita mulai dari yang paling ini dulu deh. Semoga benar ya penjelasannya. Semoga nanti kalau misalnya teman-teman udah searching dan lain-lain, mungkin di sana jawabannya lebih tepat. Tapi sepemahaman saya gini teman-teman. Jadi cara komputer lihat gambar itu mereka melihatnya dari warna teman-teman. Tapi komputer nggak bisa menentukan satu warna. Nah, warna ini itu punya kode teman-teman. Oke, bisa kebayang? Nah, jadi komputer itu membaca kodenya ini teman-teman. Misal, kalau yang biasanya kita ini ya, itu ada RGB namanya. Nah, jadi si komputer itu dia melihatnya itu adalah kode RGB-nya teman-teman. Dari setiap pixel. Nah, kita sekarang masuk ke pixel lagi, oke? Pixel itu apa ya? Gini aja deh supaya lebih enak. Pixel. Image. Ini bagus nih. Oke, kita bagikan tab ini ya teman-teman. Bisa kelihatan teman-teman di sebelah kanan ini. Nah, ini adalah salah satu contoh dari pixel-pixel teman-teman. Nah, jadi kan di sini ada nih warna yang paling pojok ini hijau apa gitu. Nah, jadi dia ngambil kode dari warna hijau itu. Ngambil kode itu dimasukkannya lah ke dalam komputer. Jadi kode itulah yang dibaca oleh si komputer. Nah, kode itu diterjemahkan menjadi gambar juga untuk kita. Oke, gimana teman-teman? Masuk nggak? Nah, ini lebih asik nih. Nah, jadi ini hitam gitu. Kan kalau kita bilangnya, oh ini warna hitam gitu. Nggak, komputer nggak bilang ini hitam, tapi komputer bilang ini kodenya kalau nggak salah hashtag HHH ya kalau nggak salah, H 6 kali. H 3 kali. Kenapa ini yang keluar ya? RGB code. Nah, jadi dia ngebacanya itu dari kode ini ya teman-teman. Kalau misalnya kita cek, nah ini. Pak, ya Pak, lagi study jam Pak. Nah, jadi dari warna-warna ini ya. Nah, misalnya untuk hitam itu berarti hashtag 6 kali 0 gitu. Untuk putih hashtag 6E gitu. Nah, kayak gitu. Jadi dari kode-kode ini dia terjemahkan menjadi seperti ini teman-teman, baru bisa apa yang saya jelasin ya teman-teman. Nah, berarti pindah ke sini dulu. Nah, jadi ini namanya pixel teman-teman. Kode warna gitu. Nah, jadi dari ini anggaplah dari sini ya. Sebenarnya lebih rumit lagi. Nah, anggaplah dari warna ini teman-teman, mereka terjemahkan menjadi seperti ini. Oke. Terus baru dia menjadi seperti ini teman-teman. Kalau
si pixelnya tadi, kode warnanya tadi kita gabungkan, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Ini kelihatan kada sih anunya? Kursornya kelihatan lah? Enggak ya? Oke, sorry ya. Kira-kira seperti itu teman-teman, semoga bisa ditangkap. Tapi kalau nanti teman-teman belajar lagi dan ternyata jawaban saya salah, saya minta maaf. Tapi kemungkinan seperti itu, berdasarkan pemahaman saya. Oke, kita lanjut saja ya, straightforward. Nah, selanjutnya ini tadi untuk salah satu nanya hex lawan ASCII itu pengkodean warna yang sama kah? Kayaknya beda deh. Maybe. I'm not sure. Kayaknya beda. Nah, terus misal nih, kita masuk ke metode saintifik ya teman-teman. Misalnya permasalahan frame the problem, iya. Masalahnya itu kita batasi gitu. Kira-kira besok akan macet atau enggak? Nah, kira-kira hipotesisnya apa? Hipotesisnya adalah, nah, besok, kita bikin hipotesisnya cuaca besok itu mungkin akan berguna. Karena kalau misalnya cuacanya hujan, bisa jadi macet ya. Entah terjadi kecelakaan atau apa gitu karena hujan, maka bisa jadi besok macet atau besok cuacanya cerah. Nah, terus kita collect datanya, kita kumpulkan kira-kira data apa yang kita kumpulkan. Nah, yang kita kumpulkan itu adalah data traffic sebelumnya sama data cuaca. Oke. Nah, terus hipotesisnya apa? Hipotesis kita train modelnya menggunakan data, ya kan, data dari traffic yang sebelumnya sama data cuacanya. Nah, terus kita analisa hasilnya. Nah, jadi cara menganalisanya, apakah modelnya itu lebih bagus dari sistem yang sudah ada gitu, atau sama lah seenggaknya gitu. Nah, baru kita simpulkan. Nah, aku kayaknya nggak bisa misalnya pakai model ini karena ternyata ada fitur-fitur lain gitu, atau ada X, ada Y, ada Z, ada alasan-alasan lain. Nah, itu kita ulang terus sampai dia jadi model yang bagus. Nah, oke. Kita langsung lanjut saja ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang best practice ya untuk bikin sebuah model. Nah, mungkin ini bisa membantu ya teman-teman. Wait. Where is it? Oke. Bentar ya teman-teman. Ini kayaknya. Oh, bukan ya. Oke. Nah, kita coba ini mungkin akan membantu ya. Oke. Nah, permisalannya ini ya. Jadi kita pengen kita punya bisnis gitu. Bisnis taman mungkin ya. Pokoknya bisnis landscape. Kita itu pengen nge-hire orang untuk membantu di musim gugur. Nah, jadi kita pengen nih bikin model kira-kira berapa banyak daun yang akan jatuh dari pohon pada hari tertentu. Nah, jadi kita bisa tahu berapa orang yang perlu kita hire atau berapa orang yang perlu kita sewa untuk membersihkan daun itu. Nah, kira-kira kasusnya jelas nggak gitu? Gimana teman-teman? Boleh dikirim di chat
boleh atau di ini. Nah, berdasarkan test case ini, kira-kira kasusnya jelas nggak? Apa yang mau kita lakukan? Oke, kasusnya jelas ya teman-teman. Jadi kita pengen memperkirakan jumlah daun yang gugur. Nah, masalahnya kira-kira apa? Nah, masalahnya adalah kita perlu menyewa orang untuk membersihkan daun tersebut, tapi kita nggak tahu berapa banyak orang yang kita perlukan pada hari tertentu gitu. Nah, kita punya banyak data nggak? Jadi gimana cara kita mendapatkan data tentang daun yang jatuh dari pohon? Nah, kira-kira bisalah kita dapatkan gitu setiap jenis pohon di area tertentu gitu. Jadi kita ambil misalnya berapa meter persegi gitu, kita hitung di sana berapa banyak daun yang jatuh pada hari itu. Nah, terus ada nggak sih faktor gitu yang mempengaruhi jatuhnya daun? Nah, terus untuk predictive power-nya, kita bisa memprediksi nggak sih apa yang bisa kita harapkan dari situ? Kira-kira model kita bagus nggak kalau misalnya kita pakai metode yang seperti itu? Nah, terus kira-kira mungkin nggak kita memprediksi hujan turun gitu pada hari tertentu? Kan dia daun yang jatuh ya, berarti hujan juga bisa jadi berpengaruh gitu. Nah, terus tujuan kita membuat tujuan kita untuk menyelesaikan kasus ini ya teman-teman, itu untuk membuat keputusan, bukan hanya untuk ngeprediksi. Kayaknya agak susah ya kalau kita pakai contoh ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu lah. Nanti ulun coba kasih contoh yang lebih spesifik deh. Bingung Kak sama contohnya. Bingung ya sama contohnya. Oke, ulun baru aja dapat contoh yang lebih mungkin lebih mudah ya teman-teman. Semoga bisa menjawab. Nah, tapi ini versi cerita aja ya karena emang nggak ada tulisannya. Seharusnya setelah ini materinya habis. Bentar ya. Oh enggak deng, masih ada. Ini contoh lain ya. Nah, kita pakai contoh cerita saya aja dulu. Jadi kayak gini, ceritanya gini. Di satu di satu sungai itu adalah jalur kapal tongkang, teman-teman. Oke? Nah, di jalur kapal tongkang ini, kapal tongkang ini hanya bisa lewat saat tinggi air sungai lebih dari 20 meter misalnya. Ya kita nggak tahu ya, mungkin 50 meter kali gitu. 50 meter gitu tinggi air sungainya dari dasar. Nah, terus tugas kita adalah untuk memprediksi ketinggian air sungai itu, teman-teman. Oke? Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk supaya kita supaya kita bisa tahu kapan kita bisa menyewa kapal tongkang dan itu berguna, kapan kita nggak perlu menyewa kapal tongkang. Oke? Nah, sampai sini dapat ya? Oke. Nah, kira-kira use case-nya dapat nggak? Dapat dong. Use case-nya apa? Use case-nya adalah bentar. Oh, ini dia. Use case-nya adalah menghitung tinggi air. Masalahnya apa? Masalahnya kapal tongkang nggak bisa lewat tiap hari, ya kan? Oke. Nah, terus datanya apa? Datanya tinggi air. Terus predictive power-nya apa? Apakah model yang kita pakai itu performanya bagus atau enggak gitu. Kenapa? Karena dari sini kita bisa ambil pilihan, teman-teman. Jadi kita nggak cuma ngeprediksi, tapi kita bisa memilih kapan kita menyewa kapal tongkang, kapan kita enggak. Oke, sampai sini gimana? Paham nggak? Oke, nah
Selanjutnya, ini ada contoh-contoh lain ya, seperti ini, a beekeeper want to analyze picture of their honeybees and identify their role within their colony. Nah, jadi dia pengen menganalisa dari satu gambar gambar sarang lebah, kira-kira lebah yang ada di paling atas itu job desk-nya apa gitu. Lebah yang di tengah itu job desk-nya apa gitu, dan seterusnya. Nah, bentar ya. Nah, kira-kira use case-nya apa? Use case-nya kan artinya kita untuk mengetahui role si lebah gitu ya kan. Nah, terus masalahnya apa? Masalahnya apa ya masalahnya? Bentar. Oh iya. Masalahnya mungkin karena kita nggak tahu gitu role-nya mereka apa gitu berdasarkan posisi mereka di sana. Terus datanya gimana? Datanya adalah foto-foto lebah, foto-foto sarang lebah gitu. Nah, terus prediksinya supaya kita tahu di mana lebah yang di atas itu atau yang paling bawah itu role-nya apa gitu. Terus kita bisa bikin pilihan bagian sarang lebah yang mana yang boleh kita ambil gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Agak susah ya contohnya, saya juga kurang paham. Nah, terus ini guru atau dosen ingin ngeprediksi nilai UAS mahasiswa berdasarkan nilai ujian harian mahasiswa. Oke, ujian harian mahasiswa. Nah, kira-kira ada yang mau bikin nggak untuk use case-nya apa gitu? Kira-kira. Use case-nya memprediksi nilai akhir mahasiswanya. Nah, itu use case-nya memprediksi nilai akhir mahasiswa. Terus masalahnya apa? Permasalahan yang ingin kita ambil apa? Ada yang mau coba? Oke, permasalahannya kita nggak tahu nilai akhirnya, nilai akhir mahasiswa di nilai UAS-nya. Nah, terus datanya apa? Datanya adalah apa? Nilai UTS mahasiswa. Oke, nilai UTS ya atau nilai ujian harian mahasiswanya. Nah, terus nilai ulangan harian. Oke, thank you. Nah, prediksinya gimana gitu ya kan? Nah, kira-kira data nilai harian mahasiswa ini bisa nggak kita pakai gitu untuk menebak data ujian akhir mereka gitu. Nah, terus decision-nya apa gitu. Kita udah berhasil nih ngeprediksi decision-nya apa. Mungkin pada saat dia ujian harian dan kita bisa lihat ada beberapa orang dengan nilai yang cukup rendah misalnya, kita jadi tahu nih treatment atau metode yang perlu kita lakukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang punya nilai rendah. Mungkin seperti itu. Oke, ini adalah slide terakhir teman-teman. Use an organization who would benefit from ML model. Nah, gimana nih? Mau kita kerja kelompok kah? Ini kita punya sekitar 22 menit lagi. Mau kita ngumpul untuk kelompok kah? Menjelaskan kira-kira permasalahan apa yang mau teman-teman ambil gitu. Terus use case-nya apa? Masalahnya apa? Data apa yang kita perlukan? Predictive power kita tinggal aja kali ya. Terus pilihan apa yang bisa kita ambil gitu. Tadi ada satu contoh yang saya tambahin kan tinggi muka air gitu. Gimana? Mau kerja kelompok atau mau sendiri-sendiri atau mau gimana? Materi berikutnya nggak sempat sih. Materi berikutnya mungkin
Tahu lah mungkin entah minggu depan atau kalau misalnya pengen hari Kamis, Jumat boleh lah kalau misalnya teman-teman masih pada libur. Mending kita kelarin di minggu-minggu ini aja gitu. Kayaknya nggak sempat sih untuk materi berikutnya. Gimana teman-teman? Mau kita lanjutin atau kita istirahat cukup sampai di sini? Yang mau istirahat angkat tangan deh. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, pada pengen istirahat ya, ya udah, oke. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin 15 menitan kali ya, supaya. Oke, silahkan Bashir. Oke, jadi Ulun mau bertanya Bang tentang model tadi. Nah itu gimana sih cara mengetahui performa dari suatu model itu lebih baik dari model lainnya gitu? Oke. Apa ada indikatornya atau gimana? Oke. Pertanyaannya bagus ya. Saya sangat suka pertanyaan ini. Jadi gimana sih cara kita mengetahui model itu bagus atau enggak? Nah, minggu depan, insya Allah kita akan mulai buka materi tentang TensorFlow. Kita akan coba ngoding, Bashir. Nah, biasanya kalau kita bisa tadi kan kita ada belajar ya. Tadi kita ada bahas nggak sih tentang training sama testing? Enggak ya? Enggak, oke. Nah, jadi nanti kita akan bahas, semoga sempat nanti kita akan bahas tentang training dan testing. Nah, jadi biasanya ada yang namanya akurasi, Bashir. Nah, ada yang namanya akurasi dalam satu model. Nah, akurasi ini semakin tinggi akurasinya, semakin bagus modelnya. Nah, kalau misalnya dengan model sebelumnya, misal model sebelumnya punya akurasi 80, kita bisa bikin sampai 85, artinya akurasi kita lebih bagus dong. Nah, tapi untuk mencapai akurasi itu nggak mudah. Untuk mencapai akurasi yang tinggi ya, itu nggak mudah. Nah, inilah fungsinya dari si problem framing tadi, teman-teman. Misal, model sebelumnya bilang akurasinya dia 80% gitu. Terus kita pengen bikin model baru yang akurasinya harapannya lebih tinggi. Untuk model sebelumnya dia menggunakan data misalnya dia menggunakan data cuaca sama data cuaca setiap hari misalnya sama data traffic tadi ya, data angka kemacetan di yang sebelumnya gitu. Dan ternyata akurasinya 80%. Nah, mungkin dengan model tadi yang nanya siapa ya, Bashir ya? Dengan model Bashir yang baru, misalnya Bashir tambahin nih data waktu sholat subuh. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa jadi data waktu sholat subuh diperhitungkan? Karena kan anggaplah banyak orang yang setelah sholat subuh baru beraktivitas. Nah, bisa jadi itu membantu untuk data perhitungan macetnya si Bashir gitu, dan akurasinya jadi lebih tinggi. Jadi kesimpulannya untuk melihat bahwa model kita lebih baik dari model sebelumnya itu biasanya dari akurasi, Bashir. Oke, sampai sini clear nggak? Agak meranyau sih. Mana ada data orang setelah sholat subuh gitu. Oke. Cukup Bang. Makasih Bang. Sama-sama. Mungkin maaf ya kalau misalnya kurang menjelaskan. Ada lagi pertanyaan guys? Maksudnya mana ada gitu ya kan data sholat subuh diperhitungkan untuk memperhitungkan macet gitu. Itu bisa jadi sih. Nggak tahu deh. Ada pertanyaan lagi kah guys? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita coba lagi ya problem framing. Jadi saya akan tadi cerita tentang tadi tinggi muka air ya. Oke. Nah sekarang teman-teman mulai pada ngerti ya kenapa jadi kita perlukan tinggi muka air.
Salah satu implementasinya itu besar loh teman-teman untuk perusahaan. Kalau teman-teman kalau misalnya kita bisa ulik lagi ya teman-teman, nyewa satu kapal tongkang itu kan mahal. Nah, kita bisa untung miliaran atau ratusan juta, mungkin triliunan, hanya karena kita nggak nyewa kapal tongkang hari ini, karena kita tahu tinggi muka air hari ini nggak cukup buat kapal tongkang lewat gitu. Nah, mungkin di situ sih teman-teman yang pengen saya tambahkan. Ya, semoga juga bisa menjadi motivasi teman-teman untuk menjadi machine learning engineer. That's I have. Ya, itu semua yang saya tahu. Minggu depan kita akan belajar tentang TensorFlow. Semoga saya masih bisa menjelaskan dengan baik. Kita akhiri aja teman-teman untuk pertemuan hari ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Tidak ada kata cukup untuk berdoa teman-teman. Teman-teman bisa lanjut ke aktivitas teman-teman yang berikutnya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa ulun tunggu sekitar 15 menitan lah teman-teman. Jadi jam 10.30 di tempat teman-teman. Permisi Bang, mau nanya. Oke, silakan Ridra. Tadi soal spesifik yang cerita tentang tinggi air tadi. Nah, itu kan pengaruhnya banyak tuh. Contohnya misal kayak rotasi bumi gitu. Sama evolusi bunga juga mempengaruhi daya tariknya bulan tuh Bang. Kita bulannya di titik terjauh atau di titik terdekat itu juga mempengaruhi sama tinggi muka air. Nah, untuk masukkan data itu ke machine learning, apakah itu bisa? Data spesifik gitu Bang? Data spesifik seperti itulah. Mungkin ini kali ya. Bentarlah ulun mikir lagi. Bisa jadi ya, soalnya ulun belum lihat gitu mereka pakai data apa. Kan yang bisa kita lihat secara ini ya, mungkin ini Ridra. Apa ya? Hari ini itu hari ini apa ya yang ada bulan sabit, bulan ini sampai bulan purnama itu apa namanya? Kalender Hijriah Kak. Nah, mungkin kita perlu kalender Hijriah kali ya. Kayaknya itu mempengaruhi. Iya sih Bang, kalender Hijriah kan base-nya on bulan. Base-nya on bulan. Kayaknya itu mempengaruhi deh. Jadi kan bulan bisa narik air ya. Air ya. Makanya ulun bingungnya di situ. Unsur spesifik kayak yang tadi contoh daun jatuh juga Bang. Kalau misalkan ngitung per daun jatuh kan angkanya terlalu acak karena kan bisa tiba-tiba hari itu anginnya besar atau gimana. Lebih masuk akal kalau misalkan tadi kalimatnya menghitung dalam satuan meter persegi itu berapa daun misalkan, bukan berapa daun sih, apa ya satuannya ya. Bisa mungkin daunnya itu ternyata persebarannya ada 10 meter persegi atau 10% dari total luas sebuah daerah. Nah, itu lebih masuk akal menurut ulun. Makanya kalau secara spesifik itu bingung gitu. Kalau yang daun, ya ulun gini, sebenarnya nggak bingung juga itu untuk menjelaskan. Tadi ada beberapa jola yang kayak honeycomb yang lebah, jobdesk lebah apa, coba jobdesk lebah kayak gitu. Maksudnya ada kah orang yang menghitung jobdesk lebah? Tapi mungkin ada kali ya. Tapi kita nggak tahu gitu fungsinya buat apa. Kalau yang daun tadi juga sebenarnya agak random gitu. Oke, mau nyari ratu. Ratu tuh biasanya paling gede. Oke, thank you Redra tadi masukannya. Kayaknya itu masuk deh. Jadi ada ya teman-teman. Ternyata ulun juga baru sadar kayak itu. Nah, sebenarnya apa sih gitu fungsi tinggi muka air gitu ya? Untuk teman-teman TI pasti pada familiar karena terutama Lista pasti familiar banget sama tinggi muka air. Karena salah satu proyeknya kan tinggi muka air. Ya, Lista. Iya Kak. Nah, dan ternyata ulun baru tahu manfaatnya itu baru di sini. Saat di sini ulun baru tahu ternyata manfaatnya. Oh iya, jual lah ulun. Ternyata tinggi muka air bisa buat bisa buat jalur kapal gitu, jalur kapal lewat. Sebenarnya ada lagi yang menarik ya teman-teman. Kayak mungkin computer vision kalau teman-teman ini. Jadi ada namanya action recognition ya teman-teman. Nah, jadi apalagi itu action recognition ya kan. Intinya dia pengenalan gerakan gitu. Nah, jadi dari pengenalan gerakan itu teman-teman, kalau misalnya kita taruh di CCTV di tempat orang yang sedang bekerja, kita tahu kapan kita bisa lihat kondisi dia itu bisa, maksudnya kan mungkin ya kita bisa tahu
gimana sih gitu gelagatnya orang sakit gitu sama gelagatnya orang sehat gitu. Nah, jadi kita bisa lihat dari situ aja, dari CCTV aja, orang ini gelagatnya sakit nih, mungkin dia sakit gitu. Nah, kalau misalnya dia sakit kita istirahatkan, artinya kan si perusahaan nggak perlu mikir-mikir untuk biaya BPJS ya kan. Maksudnya ya udah sembuhin aja dulu gitu, sembuhin di awal aja dulu daripada dia sakit lebih parah gitu. Nah, itu kan bisa mengurangi biaya pengobatan. Itu hemat berapa juta kira-kira. Nah, kira-kira gitu sih kalau implementasinya di perusahaan. Ada banyak sih teman-teman kayak apalah yang salah satu yang menarik itu kapan kita bisa merawat satu mesin. Kayak gitu-gitu lah. Ada pertanyaan lagi kah teman-teman? Nantilah kalau semisal semoga jadi sih kalau semisal ulun udah pernah nyoba ini. Oke, silakan Raidra lagi. Bukan mau nanya sih bang, lo ya nanya. Berarti untuk kayak apa sih itu ya bahasanya, machine learning ini luas banget untuk penggunaannya. Tapi iya, ulun bingung untuk pengumpulan datanya itu nah bang. Karena sejauh ini ulun belajar machine learning itu ulun belum masuk ke kepala gimana cara bisa masukin data ini ke dalam codingan gitu. Oh iya. Pian belajar udah pernah nyoba ngoding lah, belum kah? Sudah untuk bang. yang machine learning implementasinya. Gimana? Boleh deh share. Learning belum machine learning belum. Oh, machine learning belum. Oke. Nah, kita spill duluan aja kali ya. Nanti teman-teman kalau misalnya udah lewat 9.30 di tempat teman-teman boleh aja lah langsung skip atau ini. Kita ini hanya untuk spill biasa aja. Nah, jadi ini salah satu contohnya ya teman-teman. Ada istilahnya itu bentar. Nah, ini lah. Ini bisa kelihatan lo. Kelihatan lah masih. Oke, kelihatan ya. First step with TensorFlow, teman-teman. Nah, jadi oh ya benar. Nah, ini dari first step with TensorFlow ini kita itu sudah dimudahkan oleh siapa ya? Mereka paman-paman atau kakek-kakek gitu ya. Kakek-kakek yang dulu atau teman-teman paman-paman yang dulu itu bikin semacam apa ya? Framework mungkin framework ya. Framework untuk kita bisa mengimplementasikan machine learning lebih mudah gitu. Nah, ini salah satunya. Coba kita masuk ke link ini saja ya. Harusnya ini bisa nih. Oh, nggak bisa ya. TensorFlow. Nah, kalau teman-teman pengen bikin kalau teman-teman pengen mau belajar lebih dulu bisa dari sini. Nah, lihat tutorial untuk pemula machine learning. Nah, ini dia nih. Klasifikasi gambar dasar. Nah, jadi nanti kita masukin aja codingan yang ini. Ini untuk nge-import TensorFlow-nya. Terus ini untuk NumPy itu fungsinya untuk bikin array sama plotting kayak gini. Nah, terus ini gambarnya ya teman-teman. Gambar ini kita kasih label. Nah, ini labelnya. Intinya kayak gitu. Telan aja dulu ya Basir ya. Nah, nanti kita training. Gimana ya? Aduh. Oh, intinya gini. Kita pakai TensorFlow untuk yang jadi jalan tengahnya tadi, Basir. Siapa? Raidra, sorry. Raidra tadi yang nanya ya. Nah, jadi kita bikin ini sebagai jalan tengahnya si TensorFlow ini. Nah, nanti kita kita potong-potong gitu sampai jadinya kayak gini.
Ya, nanti ini kita kasih label. Nah, setelah dikasih label, kita bikin yang namanya model. Nah, ini yang mungkin apa yang kita bahas tadi mungkin teman-teman pada bingung. Nah, dari sini yang baru kita masukin ini namanya layer-layer ya. Intinya gitu. Nah, dari si gambar-gambar tadi, terus tadi kan ada gambar, ada label ya. Ada data, ada label. Nah, kita kasih label, kita masukin ke dalam model ini. Mungkin teman-teman bisa bilang bagian inilah yang jadi magicnya gitu, yang jadi sulapnya itu dari sini gitu. Masuk ke situ, terus kita compile, kita training, baru deh kita dapatkan akurasinya. Nah, kira-kira gitu. Jadi teman-teman selama belajar machine learning, mungkin teman-teman yang udah mulai paham sama ini bisa coba masuk ke bagian ini teman-teman. Cari aja tensorflow.org tutorial. Nah, nanti di sini nanti dia akan ngeplot nih, misalnya kayak gini, ngeprediksi ini sepatu gitu. Ini dia bilang sneaker, ini prediksinya agak rendah ya. Kayak gitu-gitulah. Nah, nanti ini kan untuk klasifikasi gambar, ini untuk klasifikasi teks ya teman-teman. Nah, ini analisis sentimen itu kayak semacam ini reviewnya positif apa negatif gitu, kalau nggak salah itu. Nah, jadi ada reviewnya, nanti kita coba, semoga kita bisa sempat ngulik satu-satu. Semoga. Rencana ulun sih nanti kita coba bikin kelarin latihannya gitu ya kan. Latihannya semoga dari latihan tersebut teman-teman bisa apa ya? Misalnya ngeklasifikasi gambar aja gitu. Bisa gitu teman-teman buat klasifikasi gambar itu sangat bukan sangat bermanfaat ya, tapi sangat berharga sekali bagi saya gitu pencapaiannya. Bisa klasifikasi gambar. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Boleh ya mulai dicoba-coba ini karena minggu depan kita bakal belajar ini kok. Jadi sampai sini slide deck. Ini harusnya teman-teman ngoding sendiri sih. Jadi ini klasifikasi. Wah, dia bilang ini apa? Intinya kita jangan ngoding lah, intinya kita ngoding bareng lah gitu, jangan cuma lihat dari sini. Ini arsiteknya mereka, jujur ya, saya sebenarnya beberapa ini kurang ngerti juga. Nah, ini yang kemarin yang kita bikin neuron itu materinya. Nah, jadi dari neuron ini teman-teman itu yang maksudnya di layer-layer ini layer-layer yang ada di sini. Itu masuknya di sini nanti. Gitu. Train, evaluasi, visualize, habis deh materi pertama. Oke, kayaknya materi TensorFlow nggak usah kita ulangi ya, udah gini aja gitu materi. Jadi minggu depan kita langsung ke materi selanjutnya aja gitu, TensorFlow udah. Oke, ada pertanyaan lagi? Any other question, guys? Oh ya, bagi teman-teman yang cukup mumet gitu atau ini bisa aja nanya langsung, nggak apa-apa ya. Tadi kita sudah doa lo buat penutup lo. Oke. Kayak mana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi? Kalau nggak ada, teman-teman bisa kok lanjut ke aktivitas selanjutnya. Hari ini cepat ya, syukur. 1 jam aja. Sorry ya tadi teman-teman telat karena ini ada teman datang, terus kita udah lama nggak ketemu. Jadi ketemu dulu, saya jalan dulu, baru balik lagi.
Oke, Pan bisa ditutup aja Pan ininya Pan recordingnya. Kita masuk ke sesi santai aja deh.